yang tidak ada penghabisnya. Jadi kalau kau mengatakan kepada anak gadis buah hati belahan jantung, yang mana katamu kepadanya gunung pun kudaki, lautan pun kuseberangi, kemudian kau mengatakan uhibbuki abadan, aku mencintaimu abadan, berarti selama-lamanya tanpa penghabisan sampai sakaratul maut, sampai akhirat. Itulah buah hati belahan jantung. Babul maf'uli bi. Bab maf'ulun bih. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma dzakarul mansubati ijmalan, syara'a yadhkuruha tafsilan. Manakala menyebutkan musannif, berarti pengarang jurmiyah, maksudnya kan. Al-mansubati yang dinasabkan, isim-isim yang dinasabkan. Ijmalan secara mujmal, berarti masih global ya kan. Karena dibuatnya maf'ulun bih, masdar dan sebagainya kan. Syara'a sekarang memulai ia, yadhkuruha menyebutkan ia, ha kepada isim-isim yang dinasabkan, tafsilan secara perinci. Jadi ketika pengarang kitab jurmiyah yaitu Syekh Muhammad bin Daud, jadi dia menyebutkan bahwa mansubatil asma itu maf'ulun bih, masdar, zorob zaman, zorob makan, masih seperti itu sampai seterusnya kan. Itu disebut dia secara mujmal, masih global. Sekarang dia akan perincikan satu persatu. Kalau mansubnya yang dinasabkan itu maf'ulun bih, bagaimana keterangannya? Kalau masdar, bagaimana keterangannya? Walam yuzkar fi tafsili, dan tidak walam yadhkur, dan dia tidak menyebutkan fi tafsili pada terperinci, khobarokana wa akhwatiha wasma'inna wa akhwatiha, kepada khobarnya kana dan saudara-saudaranya, dan isimnya inna dan saudara-saudaranya. Jadi nanti di kitab di bab mansubatil asma ini, dia itu tidak akan menyebutkan panjang lebar lagi pembahasan khobarnya kana dan saudara-saudaranya, isimnya inna dan saudara-saudaranya, walaupun mereka itu termasuk isim-isim yang dinasabkan. Watawabi'a, dan yang mengikut, berarti naat atau taukid badal itu nggak dipanjangkan lagi secara terperinci lagi di bab ini seterusnya kan, karena kemarin itu litakot dumi dzikriha fil marfu'ati, karena terdahulunya menyebutkannya yang khobarnya kana dan saudara-saudaranya, isimnya inna dan saudara-saudaranya, tawabi naat atau taukid badal penyebutannya fil marfu'ati pada bab-bab marfu'at. Jadi di bab marfu'at khobarnya kana dan saudara-saudaranya, isimnya inna dan saudara-saudaranya, naat atau taukid badal sudah terperinci diterangkannya. Terus wabudia, dan dimulai isim-isim yang dinasabkan, isim bidzikril maf'uli bihi, dengan menyebutkan maf'ulun bihi. Wa huwa fil lughati, dan dianya pada secara bahasa, man waqa'a alaihi fi'lu sawa'un kana al-fi'lu hissiyan kadarabtu zaidan aw ma'nawiyan kata'allamtul mas'alata. Maf'ulun bi wa huwa fil lughati, maf'ulun bi secara lugat, orang yang terjadi atasnya man, al-fi'lu perbuatan. Jadi disebut dia perbuatan, maf'ulun bi yang jatuh samanya perbuatan. Itulah maf'ulun bi. Sama ada dia perbuatannya itu hisian, secara hisi. Ini istilah. Kadarabtu zaidan, seperti aku memukul si Zaid. Au maknawian, atau sama aja perbuatan secara maknawi, kata alamtul mas'alata, seperti aku mempelajari satu masalah. Berarti maf'ulun bi itu, perbuatan itu ada dua, ada secara hisi, memang real, ada bersentuhan dengan dengan anggota tubuh, ada tidak bersentuhan dengan anggota tubuh. Bersentuhan dengan anggota tubuh, dorobtu zaidan. Tapi kalau tidak bersentuhan dengan zaidan kan maf'ulun bi kan, bersentuhan. Ada yang tidak bersentuhan dengan sesuatu kan, kata alam tu masalah, taatu aku mempelajari satu masalah, kan nggak disentuh kan. Jadi istilahnya, tapi dia tetap juga maf'ulun bi casaran. Fa inna darba, maka sesungguhnya lapas darba, pukulan, hisiun adalah hissi, wa ta'alluma, dan lapas ta'allum atau ta'allam itu tadi maknawiyun, itu maknawi karena tidak bisa
sentuh. Terus wa fi istilahin nuhati, dan pada istilah ulama nahu maksudnya ma dzakarahu, apa yang ia sebutkannya hu pada maf'ulun bi qauli, dengan perkataannya si musannif orang Jurmiyah, apa disebut maf'ulun bi pada istilah wa huwal ismu mansubu, dan dianya isim yang dinasabkan. Isim dulu, maf'ulun bihnya baru status mansub dinasabkan. Alladzi wa yaqa'u bihil fi'lu, yang dianya dengannya alladzi al fi'lu perbuatan. Jadi kalau kita secara lugat yang penting ada sasaran berarti maf'ulun bih itu. Tapi kalau secara istilah harus dia berbentuk isim, kemudian dinasabkan, kemudian terjadi padanya perbuatan, itulah disebut maf'ulun bih. Ada embel-embel isim dan dinasabkan. Itu pada istilah. Yakni maksudnya annal maf'ula bihi, bahwa maf'ulun bi fi istilahin nuhati pada istilah ulama nahwu, wal ismul ladzi yaqau alaihi fi'lul fa'ili. Hal isim yang jatuh atasnya alladzi perbuatan fa'il. Jadi ada fa'il melakukan satu perbuatan, kemudian dia tujukan kepada sesuatu, dan kepada sesuatu itulah yang disebut maf'ulun bih. Mana dia contohnya? Nahu dorobtu Zaidan, memukul aku, berarti memukul aku, memukul perbuatan. Tu aku berarti fa'il pelaku, Zaidan maf'ulun bihnya. Warakibtul farasa, dan aku menunggang, berarti kerjaku menunggang, yang melakukan perbuatan menunggang aku, akulah fa'ilnya, pelakunya al farasa, sasaran tunggangan, berarti al farasalah menjadi maf'ulun bih. Betul. Fazaidan, maka lapas Zaid maf'ulun bih li dorobtu, untuk lapas dorobtu. Wal farasa, dan lapas farasa wa maf'ulun bih li rokibtu, untuk lapas rokibtu. Wa musila, yang dan telah dimisalkan misalaini, dengan dua misal. Tadi sudah dimisalkan ya kan. Lil isyarati, untuk menunjukkan ila annahu, kepada bahwasanya la farqa, tidak ada perbedaan fil maf'uli bihi pada maf'ulun bi baina kaunihi, antara keadaannya maf'ulun bi akilan berakal ka Zaidin, seperti lapas Zaidin, au ghairu akilin, atau selain berakal kal farasi, seperti lapas al faras, faras kuda. Jadi maf'ulun bih baik yang sasaran itu berakal bisa jadi maf'ulun bih, baik yang tidak berakal bisa menjadi maf'ulun bih. Yang penting dia sasaran. Jadi wa huwa ala kismaini, dan dia hanya maf'ulun bih atas dua pembahagian, zahirin wa mudmarin, secara zahir dan secara mudmar. Berarti secara zahir langsung disebutkan orangnya, kalau secara mudmar tidak disebutkan orangnya. Kama annal fa'ila aidan, sebagaimana bahwa fa'il juga zahirun wa mudmarun, zahir dan mudmar. Jadi fa'il ada yang zahir, ada yang mudmar. Fa zahiru, maka lafaz zahir mata qadama dzikruhu, telah sesuatu yang telah terdahulu penyebutannya ma. Wa huwa zaidun wal farasu, lafaz zaidun dan lafaz al farasu. Jadi ketika disebutkan orangnya, berarti itulah status maf'ulun bi zahir. Terus al mutaqaddimani, terdahulu keduanya lafaz zaidun dan al farasu, fil misal ini sabiqo, ini pada dua misal yang telah terdahulu. Yang pertama darabtu zaidan wa rakibtul farasa al farasa, itulah secara zahir. Terus wal mudmaru kismani, dan maf'ulun bih mudmar ada dua pembahagian. Muttasilun, yang pertama muttasil, bersambung. Wa huwa alladzi, dan dianya la yabtadi'u bihi, bisa juga dibaca la yubtada'u bihi, tidak didahului dengannya, alladzi. Wala yaqa'u, dan tidak jatuh ba'da illa, setelah lapas illa, fil ikhtiyari, pada keinginan. Nahu al kafi, contoh kita buat lapas al kaf, min ra'aituka, dari lapas ra'aituka.
Jadi dia tidak terdahulu. Iyyaka darabtu. Darabtu. Lapas ra'aituka. Ra'aituka. Jadi lapas iyyaka ra'aitu. Jadi karena dia tidak disebutkan terdahulu, maka disebut muttasil. Kemudian tidak jatuh setelah illa. Ra'aitu illa iyyaka. Nah, karena dia tidak bersambung setelah illa, maka dia dhamir muttasil gitu maksudnya. Terus idla yasihu, sebab tidak sah an ayukola, bahwa dikatakan maro'aitu illaka. Jadi tidak boleh dibuat maro'aituka. Nah, nanti seperti ini nanti. Jadi tidak boleh kita mengatakan maro'aitu illaka. Tapi nanti seperti ini nanti boleh. Nanti itu pembahasannya. Penting ya tidak jatuh seperti illa. Terus waqadaya qa'u mithlu dzalika fi ghairil ikhtiyari, dan terkadang jatuh contoh demikian pada selain keinginan. Jadi nanti lapas yang seperti ini, nanti pergi ke sini, bisa nanti seperti ini kalau tidak bisa lagi untuk disitukan. Kalau seperti ini masih bisa kita membuat lapas ra'aitu ka. Nanti ada embel-embel tidak bisa lagi seperti ini, harus dipisahkan dia. Harus sertakan dengan illa atau nanti didahulukan dia. Gak bisa lagi istilahnya. Ikhtiar memang masih bisa. Terus wahwa daruratus syi'ri, dan dianya daruratus syi'ri. Jadi karena ada embel-embel untuk tujuan syair. Jadi syair paling sulit mengkrop itu syair. Karena dia itu harus menyesuaikan syairnya dia. Makanya ketika Imam Sibaweh sudah mengalahkan gurunya gurunya Syekh Khalil yang mengarang titik. Dulu Al-Quran itu tidak ada titik. Kita tak bisa membaca ya Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbi. Jadi ba itu tidak ada titiknya. Al-alamina, ya, nun. Tidak ada titiknya. Terus bagaimana cara membacanya? Ya tergantung mereka. Ada yang juga salah. Ada yang juga salah. Datanglah dia mengarang Al-Quran pakai titik sehingga mempermudah jadinya kan. Jadi banyak kita berterima kasih kepada guru Imam Sibaweh, yaitu Syekh Khalil. Dan kiblat saya untuk tidak hubuduna di bidang thalibul ilmi, faktor beliau satu. Jadi ketika beliau disuruh untuk mengajar di satu istana yang sangat luar biasa, sehingga datang prajuritnya untuk menghadiri di satu istana itu, kebetulan dia makan nasi ya seperti kita lah, mungkin tempe tahu kan. Kemudian dibilangnya, kalau seandainya saya masih bisa puas merasa senang dengan satu piring ini, untuk apa saya datang ke sana? Jadi saking berharga lah ilmu itu. Pada waktu itu ditawarkan 200 dinar. 1 dinar 2 juta. 1 dinar itu mengikuti di Google sesuai dengan harga kambing. Harga kambing sekarang berapa? 3 juta. 3 juta berarti sekarang kali 3 juta ke 200 dinar. 600 juta. Jadi saking mahalnya harga ilmu. Makanya pola pikir saya, dari itu orang mengatakan sama saya itu, bagaimana bang cara membalas kebaikan abang di bidang mengajarkan kami? Kalau mau membalas, kalau uang 1 triliun. Kalau nggak mampu ajarkan. Ajarkan lucu. Ya, kalau mau menghargakan balasan kan. Kalau mau balas 1 kitab 1 triliun. Kalau nggak mampu, ajarkanlah. Karena man ahabba alla yaqta'a amalu ba'da mautihi, siapa yang tidak menginginkan tak terputus amalnya padahal dia sudah mati, fansaril ilma, sebarkanlah ilmu. Itu maksudnya.
Kalau mana tahu ada kilim juga menginginkan untuk membalasnya 1 triliun. Itu pun 1 kitab. Kalau tak mampu ajarkan. Wah, kurasa dua-dua ini. Terus wa munfasilun itu yang pertama, muttasil bersambung. Yang kedua munfasil berpisah, wa huwa alladzi yaqa'u fi bida'il kalami, dan dianya yang terjatuh pada awal kalam. Nahu iyyaka na'budu. Memang ini sudah nggak bisa lagi. Memang harus dipisahkan iyyaka seperti tadi iyyaka ra'aitu. Terus wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari, dan jatuh setelah lapas illa fil ikhtiyari pada keinginan. Nahu mana budu illa iyyaka, atau nanti seperti ini ra'aitu illa iyyaka. Maksudnya santai-santai. Balasnya mungkin dia. Terus fal muttasilu, maka yang muttasil maksudnya maf'ulun bi muttasil isna asyara ada 12. Nahu qaulika, contoh perkataan mudorobani. Nah, ininya itu ya. Wa irabuhu, dan ikrabnya lapas dorobani. Doroba lapas doroba fi'lun madin adalah fi'il madi. Doroba kan. Wa nunu lil wiqayati, nun di situ lil wiqayah namanya. Dorobani, kotalani, mana'ani. Wal ya'u, dan ya di situ domir mutakallimi adalah domir mutakallim maf'ulun bihi. Jadi maf'ulun bihi mabani as-sukuni, tetap atas sukun fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Jadi dorobani pakai ya dorobani. Jadi yang maf'ulun bihnya ya ininya maf'ulun bih. Nunnya ini namanya lil wiqayah. Jadi wikoyatinya menjaga. Terus tapi dia jadi nasab, dia jadi nasab ya ini kan, walaupun dia sukun. Kalau kita artikan memukul ia kepadaku, berarti kan masih tetap juga sasaran kan. Terus jadi karena dia tidak jatuh setelah ilah, tidak di awal, maka dia disebut maf'ulun bi dhamir muttasil. Wa darabana bi fatil ba'i, dengan mempatahkan ba. Fana maka lapasna dhamir mutakallimi wa ma'ahu ghairu awil mu'azzami nafsihi. Nah di situ ada dhamir mutakallim dan besertanya yang lain. Kami. Nah, kalau ketika kita mengartikan kami, memukul dia kepada kami, berarti yang berbicara satu orang tapi ikut juga yang lain. Nah itu. Atau muazzam, atau menggantungkan dirinya, ini berlaku kepada ilahi rabbi, inna anzalna. Nah, jangan kita artikan anzalna, kami menurunkan, berarti tidak berlaku la ilaha illallah, tidak berlaku la syarika lahu, karena la syarika lahu tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah. Kalau kita artikan nanti kami, berarti tidak berlaku la syarika lahu, berarti Allah memiliki teman. Syarikat artinya teman, berarti bukan Tuhan satu, akan tetapi ada 2, ada 3, ada 4. Sehingga kita mengartikan inna anzalna, saya menurunkan. Maksudkan saya menurunkan. Begitu juga nanti ketika ada lafaz Al-Quran inna anzalnahu fi, saya menurunkan. Tergantung tafsirnya pergi kemana kan. Maksudnya. Jadi semua yang ada di Al-Quran, nah di situ jangan kita artikan kami, kita artikan saya. Terus wadorobaka, dan lapas dorobaka bifatil ba kafi dengan batakan kapka. Fal kapu maka lapas kap domir mukhotobi ala domir mukhotob mabanyun tetap alal fatih atas fatah mahalin nasbin pada tempat nasab maf'ulun bi, jadi maf'ulun bi. Jadi kanya itu menjadi maf'ulun bi nya bika dorobaki, dan lapas dorobaki bikasrul kafi dengan kasrokan kap. Domir mukhotobati adalah domir mukhotobah. Jadi dorobaki dia memukul engkau perempuan. Bicara kan mukhotob dia. Terus kalau kanakin dia memukul engkau laki-laki.
Mabani alal kasri, tetap atas kasroh ki fi mahali nasbin pada menempati mahal nasab, kan maf'ulun bi kan nasab, maf'ulun bi jadi maf'ulun bi. Wa darabakuma dan dapas darabakuma, fal kapu maka lapas kap domir mukhotobaini, domir mukhotobaini, dua lawan bicara laki-laki. Mabanun ala dhammi fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Tetap atas dhamma pada menempati nasab, tarkibnya maf'ulun bih. Wal mimu dan mim harfu imadin adalah harfu imad, wal alifu dan alif harfun dalun adalah huruf yang menunjukkan ala tasniyati atas tasniyah. Jadi ini berlaku untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Kita bicarakan. Darabakuma. Nah, K ini, K ini menjadi maf'ulun bihnya. Domir mukhatab. Mimnya ini disebut harfu imad. Harfu apa namanya? Harfu imad. Itu istilahnya. Baru alifnya ini menunjukkan tasniyah, bisa untuk muzakkar, bisa untuk cewek. Terus wadorobakum wal falkapu maka lapas kap ku kan itu domiru jam'in dzukuril mukhatabina, domir jama muzakkar lawan bicara, maban ad-dhammi maban atas dhammah ku kan ku dia kan fi mahalli nasbin pada menempati mahal nasab, tempat nasab, maf'ulun bi jadi maf'ulun bi. Wal mimu alamatul jam'i dan mim situ menunjukkan jama. Terus wadarabakunna fal kapu maka lapas kap domiru jam'il nasil mukhatabati maban ad-dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fakapnya itu adalah domir jama muannas mukhatabah lawan bicara, dia laki-laki memukul kalian banyak perempuan, tetap atas dhammah ku itu jadi fi mahalim pada menempati nasab, jadi kunya itu maf'ulun bih. Wa nunu dan nun di situ kunna tasdihnya itu kan nun, alamatu jam'in niswati adalah tanda jamak perempuan. Jadi ketika kunna menunjukkan lawan bicara kita itu banyak perempuan. Wa darabahu kita pauskan cuman ka kunnahu seperti itu. Falhau maka lapas ha domir muzakkaril ghaibi adalah domir muzakkar yang gaib yang tidak hadir atau orang ketiga, mabani ada domir tetap atas dhamma fi mahalli nasbin pada menempat atas dhamma pada menempati nasab maf'ulun bi jadi maf'ulun bi, bunyi itu jadi maf'ulun bi, memukul dia kepada dia. Jadi kepada dia itulah maksudnya dia laki-laki. Wa darabah dan lapas darabah falahu maka lapas domir muannasatil ghaibati mabana sukuni fi mahalli maf'ulun bi. Maka hadis itu ha adalah domir muannas ghaibah, perempuan yang tidak hadir atau orang ketiga. Orang ketiga itu maksudnya perempuan, tetap atas sukun pada menempati nasab, jadi maf'ulun bih. Jadi mana tadi spidolnya itu. Jadi ha di sini ha itu untuk perempuan yang sukunnya ini menjadi maf'ulun bih itu. Maksudkan mabani atas sukun dia. Terus mana lagi? Darabahuma. Falha'u maka lapas ha domir muannas al-ghaibaini, maka lapas ha domir muannas ghaibah. Ghaibah ini maksudnya yang tidak hadir, bisa laki-laki itu perempuan, tetap atas dhammah hu-nya itu kan. Alal dhammi atas dhamma fi mahalli nasbin pada menempati mahal nasab maf'ul menjadi maf'ul bi. Wal mimu al harfu imadin dan mim itu di situ tanda adalah harfu imad. Wal alif dan alif harfun dalun adalah alif adalah huruf yang menunjukkan ala tasniyati atas tasniyah. Jadi sama juga dengan kuma tadi itu kan, alifnya itu menandakan tasniyah, mim itu harfu imad. Wa darabahum dan lapas darabahum falhau maka lapas ha domiru jami dzukul ghaibina adalah domir jamak muzakkar yang tidak hadir atau orang ketiga. Mabarin atas tetap alat domir atas dhamma fi mahalli nasbin maf'ulun bi jadi maf'ulun bihum. Berarti dia laki-laki memukul kepada mereka laki-laki. Wal mimu alamatul jami dan mim itu menunjukkan jamak banyak laki-laki. Maksudnya darabahunna. Falha maka lapas domir jamilina fil ghaibati
domir jamak perempuan yang tidak hadir atau orang ketiga banyak perempuan mabani ala domir tetap atas doma fi mahal nasbin pada menempatin makal nasab maf'ulun menjadi maf'ulun bi nun dan nun itu alamatul jami niswati tanda banyak perempuan. Titik, selesai. Wal munfasilu dan lapas munfasilu maksudnya maf'ulun bih munfasil. Isna syara ada 12. Nahu qaulika contoh perkataanmu iya ya. Faida kulta apabila engkau kata ma akramtu illa iyaya. Jadi kau katakan ma akramtu illa iyaya. Berarti sudah dipisah ini kan? Dipisahkan dengan illa. Takulu engkau kata fi tirabihi pada i'rabnya ma nafiyatun. Mana situ namanya mana fi. Wa akramtu maka lapas akramtu fi'lun wa fa'ilun. Fi'il fa'il. Wa illa dan lapas illa adatu hasrin. Wa in syi'ta qulta dan jika engkau katakan, engkau kehendak qulta engkau kata illa harfu la yujabun nafyu au illa adatu istisna'i mulghatin la amala laha. Dan jika engkau berkehendak maka engkau katakan seperti ini, illa itu adalah huruf yang tidak dijawabkan dengan nafi, atau kau katakan illa situ harfula yujabu nafyu, atau illa di situ adalah adat istisna mulgotin. Adat istisna adalah apa? Ada berapa? 8 ya. Tapi dia tidak beramal itu maksud mulgotinnya tidak beramal di situ, enggak ada faktor di situ, enggak berpengaruh. La amalalah tidak ada amalnya di situ. Wa iya adalah pas iya kan iya ya tadi ini kan. Wa iya domirun nasbin munfasilun mabnun as-sukun fi mahallin nasbin maf'ulun bihi. Dan lapas iya adalah domir nasab munfasil yang berpisah karena kan tidak bersambung dengan fiilnya, tetap atas sukun. Nah, iya maksudnya kan ada situ alif yang terakhir itu kan berbentuk sukun, nggak dinampakkan sukunnya dia. Maf'ulun bi itu menjadi maf'ulun bi. Li akramtu lapas akramtu. Wal yaul akhiratu dan ya yang terakhir harfun dalun alal mutakallim adalah huruf yang menunjukkan mutakallim, dia berbicara. Nah, jadi iya. Nah, iyanya ini jadi maf'ulun bih-nya. Jadi maf'ulun bih. Nah, tapi ya di sini untuk menunjukkan mutakallim bahwasanya dia yang berbicara, saya. Terus mana lagi? Wa iyyak nah lil itu ilil mutakallimi wa ma huwa ghairuhu awil muazzami nafsihi lapasiyana, yang penting ya-nya itu yang menjadi maf'ulun bihnya. Terus untuk menunjukkan berbicara beserta yang lain atau mengagungkan dirinya. Jadi iyana bisa kita artikan kami, bisa juga kita artikan saya. Jadi contohnya kayak gimana untuk berpisah? Ma akramtu illa iyana. Kan berarti dipisahkan dengan illa. Terus wa iyyaka bi fatil kafil mukhatabati mukhatabi untuk lawan bicara laki-laki engkau. Wa iyyaki bi kasril kafil mukasar kalil mukhatabati untuk lawan bicara perempuan engkau perempuan. Wa iyyakum malil mukhatabaini untuk dua laki-laki, bisa untuk dua perempuan lawan bicara. Wa iyyakum lapas yakum ilijam dzukul mukhatabina. Lawan bicara laki-laki banyak. Wa iyyakun alijamilinatil mukhatabati. Untuk jamak muannas lawan bicara banyak. Fa iya maka lapas iya fil jami pada semuanya. Jadi kan tadi ada iya ka iya, iya ada iya na iya, iya ka iya, iya ki iya, iya kuma iya, iya kum iya, iya kunna iya, itunya kita fokuskan. Hiya domiru adalah domir. Jadi itu domir. Wa kulluha dan semuanya itu yuqalu fiha dikatakan padanya domiru nasbin munfasilun adalah domir nasab yang berpisah mabanun ala sukun, mabani atas sukun. Kan sukun kan? Fi mahali nasbin jadi nasab maf'ulun bihi, jadi maf'ulun bih. Jadi iyanya itu jadi semuanya jadi maf'ulun bih. Jadi kalau ka-nya itu untuk mukhatab, ki untuk mukhatabah, kuma untuk mukhatabah ini, kum untuk mukhatabina, kunna untuk mukhatabati. Itu maksudnya. Terus itu tujuan untuk mana lagi? Walya'u fil awali dan ya yang pertama harfun dalun alal mutakallimi. Yang pertama maksudnya iya yang sini kan. Nah, untuk dia bicara wana fisani dan na yang kedua maksudnya iyana
harfun dalun ala mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu awil mu'azzabi nafsi. Ya, maksudnya iyana untuk dia berbicara tapi ikut yang lain atau untuk mengagungkan dirinya. Maksudnya wal kafu fi ma ba'dahu lil mukhatabi awil mukhatabati wal mukhataba ini awil bina awil mukhatabati. Jadi kaki kumakum kunna. Jadi ada untuk satu lawan bicara, dua lawan bicara, banyak untuk bicara. Wal mimu fi iyyakuma, dan mim pada lapas iyyakuma harfu imadin. Ya harfu imad seperti biasa, kembali lagi kepada muttasilnya itu kan. Wal alif, dan alifnya situ kuma harfun dalun ala tasniyati, adalah huruf menunjukkan atas tasniyah. Wal mimu fi iyyakum, dan mim pada lapas iyyakum harfun dalun adalah huruf yang menunjukkan ala jam'il mukhatabin, adalah jamak untuk lawan bicara banyak. Wa nunu fi iyyakunna, dan nun pada lapas iyyakunna harfun dalun adalah huruf ala jam'in niswatil mukhatabati, adalah jamak perempuan yang lawan bicara banyak. Wa iyahu, dan lapas iyahu lil mufradil mudzakkar ghaibi, untuk mufrad sendiri mudzakkar laki-laki, ghaib yang tidak hadir atau orang ketiga. Wal ha'u harfun dalun alal ghaibati, dan ha adalah huruf yang menunjukkan atas yang tidak hadir. Jadi iyanya menjadi maf'ulun bihnya itu ya kan. Terus wa iyaha lil mufradatil ghaibati, untuk satu perempuan ghaibah yang tidak hadir. Terus wa iyahuma lil musannal ghaibaini, untuk tasniyah yang tidak hadir, bisa laki-laki bisa untuk perempuan. Wa iyahum li jam'i dzukuril ghaibina, untuk jamak mudzakkar laki-laki ghaibin yang tidak hadir, hukumnya itu kan. Wa iyahunna, lapas iyahunna li jam'i linatil ghaibati, untuk jamak perempuan yang ghaibati yang banyak, yang tidak hadir atau orang ketiga. Kebetulan orang ketiga itu orangnya banyak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Babul masdari, bab masdar. Wa yusamma al maf'ul al mutlaq, disebut juga maf'ul mutlaq. Jadi masdar bisa juga kalian sebutkan maf'ul mutlaq. Darabtu darban, darban apa tarkibnya? Masdar boleh. Kawa mengatakan maf'ul mutlaq boleh. Wa huwa ismun mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrif fi'li, ialah isim yang disebut, yang dinasabkan, yang datang tiga pada tasrif fi'il. Pada tasrif fi'il daraba yadribu darban. Nahu qaulika, contoh perkataanmu daraba yadribu darban. Jadi tasrif ketiga datang itu darban. Yani annal masdar, maksudnya bahwa masdar wal ismu ialah isim, ismul hadatsil ladzi yaji'u salisan fi tasrif fi'li, ialah isim yang kejadian yang datang ketiga pada tasrif fi'il, taghirihi, yaitu perubahannya fi'il, min sigotin, dari sigot, maksudnya lapas, ilai sigotin, kepada sigot, ukhro, kepada yang lain. Jadi itu maksudnya masdar kan, sigot fi'il madi, sigot fi'il mudhari, masdar itu sampai seterusnya, masdar mim, isim fa'il dan sebagainya. Nahu doroba yadribu dorban, sigot yang pertama doroba, terus sigot yang lain bisa yadribu, sigot yang lain bisa dorban lah karena di atas ketiga. Faqad taqayyara, maka sungguh telah berubah min sigotil madi, dari sigot madi, lapis madi, ila sigotil mudhari, kepada sigot mudhari, ila sigotil masdari, kepada sigot masdar, makanya dia tasrif ketiga. Wajah al madi, dan datanglah fi'il madi, aula, atau tidak datang fi'il madi, wal mudhari usanian, dan fi'il mudhari yang kedua, wal masdaru salisan, dan apa namanya? Apa? Dan masdar yang ketiga, faida kulta, ketika kau katakan darabtu zaidan darban, fa zaidan, maka lafaz zaidun fa'il menjadi fa'il, wa darban dan lafaz darban maf'ulun mutlaqun, adalah maf'ul mutlaq, maksudnya atau masdar kan, mansubun, dinasabkan bidoraba dengan lafaz daraba. Wa in syi'ta kulta, dan jika engkau kehendak maka kau katakan mansubun al masdari, atas dinasabkan atas masdar bidoraba dengan lafaz daraba. Jadi darban itu didasarkan dia faktor ada sigot yang pertama yaitu fi'il madi, kemudian masdar dorban itu tasrifan yang ketiga. Terus bisa kau mengatakan dorban jadi masdar, bisa juga kau mengatakan dia maf'ul mutlaq, terserah. Wa huwa qismani, dan masdar yang terdua, malabzun ma'nan, adalah secara lafzi, ada secara maknawi. Fa in wafaqa labzuhu labzu fi'li, maka jika sesuai lapasnya kepada lapas fi'ilnya, fa huwa labzun, maka disebut masdar lafzi. Nah, qaulika, contoh perkataan qataltuhu qatalan, membunuh aku kepadanya, qatlan, dengan bunuhan. Jadi ketika qatlan, mana tasrif videonya, yang penting dia datang pada tasrif ketiga.
qataltuhu. Qatlan tasrif ketiga, qatala yaqtulu qatlan. Nah, qaf ta la sama dia, maka disebutlah ini masdar lafzi. Terus mana lagi? Wa in wafaqa mana fi'li duna lafzi fa wa mana, dan jika sesuai makna fi'ilnya tidak lapasnya maka disebut masdar maknawi. Nahu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Jadi kalau yang di atas sama apanya kan? Lapasnya. Jalastu qu'udan qa'ada yaq'udu. Qu'udan berarti qu'udan tasrif ketiga kan? Artinya jalastu duduk. Nah, qu'udan juga artinya duduk. Masdarnya dengan fi'ilnya sama maknanya tapi lapasnya beda. Jim, qaf, lam, ain. Maka disebutlah qu'udan itu masdar maknawi. Terus wa qumtu wuqufan sama juga. Qumtu wuqufan. Nah, kalau wuqufan waqafa yaqifu. Yaqifu. Terus masdarnya wuqufan. Qumtu artinya berdiri. Artinya berdiri. Sama maknanya tapi beda lapasnya, maka disebut masdar maknawi. Tetap juga dia dinasabkan. Terus fa'inal julus sama kalapas julus awal qu'udan dan lapas qu'ud maksudnya bimakna wahidin, makna sama maksudnya. Julus artinya duduk, qu'ud artinya duduk. Kama annal qiyamah, sebagaimana bahwa lapas qiyam wal wuquf pada lapas wuquf bimakna wahidin, dengan makna satu. Maksudnya qiyam artinya berdiri, wuquf artinya juga berdiri. Fakullun min qu'udan wa wuqufan mansubun al masdariyati. Maka lapas qu'udan dan lapas wuqufan dinasabkan alal masdariyati. Jadi masdar maksudnya dia datang pada tasrif ketiga. Waqafa yaqifu wuqufan, qa'ada yaqudu qu'udan. Terus bil fi'il ladzi qablahu, dengan fi'il yang sebelumnya. Jadi wuqufan apa fi'ilnya? Waqafa yaqifu wuqufan. Terus qu'udan wa qa'ada yaqudu. Wa yakfi iktifaquhuma, dan cukup kesamaannya keduanya fil makna pada makna. Jadi cukuplah yang kedua itu jalastu wuqufan, qumtu jalastu ke qu'udan, terus qumtu ke wuqufan. Wa in ikhtalafa, dan jika berbeda keduanya fil lafzi pada lafaz. Meskipun berbeda keduanya pada lafaz. Memang beda lafaznya tapi maknanya sama. Jalastu duduk, qu'udan duduk, sama maknanya, beda lafaz tapi tetap juga disebut masdar. Wakila, ada qil, pendapat lemah. Yuqaddaru, ditakdirkan lahuma kepada keduanya fi'lun muwafiqun, adalah pilihan sesuai fil lafzi pada lapas. Fayuqalu, maka dikatakan fil awali pada yang pertama jalastu wa qa'adatu qu'udan. Jadi sebenarnya tetap kita harus kembali kepada ke lapas walaupun zamannya harus ada pentakdiran. Jadi memang di sini kan mengikuti maknawi dia, tapi hakikatnya mengikuti pendapat yang lemah. Ini ada di sini lapasnya juga jalastu wa qa'adtu. Nah, kalau ketika seperti ini ada qaf, ada ain, kan sesuai dengan lapasnya, kembali ke asal. Dia harus, yang pendapatnya lemah ini harus tetap juga kembali ke asal. Terus waqumtu waqaftu wuqufan, di sini juga harus ada pentakdirkan. Waqaftu qaftu kan, waqafa tadi kan, waqaftu. Ini pentakdirannya. Ya kalau seperti ini kan qaf. Sama berarti kan? Itu maksudnya. Wadzalika, dan demikian takallufun, dan demikian cukup, la hajata ilaihi, tidak butuh lagi kepadanya. Kallafa
takallub, memaksa kan, cukup. memaksa cukup. La hajata ilaihi, tidak butuh lagi kepadanya, wallahu subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ya sudah cukup lah seperti itu keterangan masalah masdar. Ada yang secara lafzi, ada secara maknawi. Secara maknawi memang tidak ada pentakdiran fiilnya lagi. Secara yang paling kuatnya kan, yang paling kuat tidak boleh kau mengatakan lagi jelas tu wa qa'adatu dan jangan kau bilang seperti itu. Tapi ada yang pendapat lemah, tetap juga harus kau buat seperti itu. Itulah ilmu. Makanya siapa yang alim harus membutuh kepada perkhilafan, mengetahui perkhilafan. Babu zarfil zamani wa zarfil makan. Bab zarf zaman dan zarf makan. Satu paket dia atau disebut satu bab dia. Zarful zaman fi istilahin nuhati. Zarf zaman pada istilah para ulama nahwu. Wa ismu zamani ialah isim zaman, masa, alladzi yaqul hadatsu fihi, yang jatuh kejadian pada masa. Jadi setiap ada nama tapi tujuannya untuk dimaknakan dia dengan masa, berarti itulah zarf zaman itu. Terus al mansubu bi taqdiri fi, dinasabkan dengan mentakdirkan makna fi. Nah, fa idza qulta, maka jika apabila engkau katakan sumtu yaumal khamisi, aku puasa hari Kamis, karena takdiru adalah takdirnya sumtu fi yaumil khamisi, aku puasa pada hari Khamis. Fal yauma maka lapas fal yauma maka lapas yaum waqa'a saumu fihi, terjadi puasa padanya, titik. Jadi saum yaum kan isim dia. Ketika diartikan suatu masa artinya, maka itulah zarf zaman itu. Jadi kalau tidak dilihat tidak dinampakkan lapas yaum, maka dinasabkan. Kemudian ada situ arti padat. Tapi kalau dinampakkan dia, maka status biasa, jar majrur. Nah, itu maksudnya. Tapi kartu artinya sama juga, artinya ini pada hari, ini juga artinya pada hari. Tapi segi ikrab ini sudah menjadi mansub, ini status majrur. Terus terus nahu contoh al-yauma fi nahwi, pada contoh kaulika ungkapanmu suntul yauma. Fal yauma maka lapas yauma mansub dinasabkan ala zurfiyati, jadi zorob az-zamaniyati, masa, kan masa dia. Terus bisumtu dengan lapas wa misluhu, dan misalnya juga sumtu yaumal jumu'ati, yauma kan au yaumal khamisi, atau hari Jumat, maksudnya puasa saya puasa pada hari Jumat. Atau penting ketika dia nasab berarti ada situ makna fi yang ditakdirkan. Walailata, jadi bagaimana keterangan al-yauma sampai seterusnya juga sama juga keterangannya itu, maksudnya dengan mentakdirkan makna fi, andaikan dinampakkan fi-nya maka status majrur. Terus walailata nahu itakabtul lailata au lailatal jumu'ati, fal kullu maka masing-masing, maksudnya lapas al-lailata atau lailatan atau lailatul jumu'ati, mansub dinasabkan ala zurfiyati zamaniyati bil fi'lil ladzi qabalahu, dengan fi'il yang sebelumnya, itakabtu. Wa gudwatan nahu azuruka gudwatan, fa gudwatan yang kita maksudkan, andaikan dinampakkan fi-nya fi gudwatin, fa azuruka fi'il mudhari wa fa'ilun, dan fa'ilnya mustatirun fihi ujuban, tersembunyi di situ secara wajib, takdirnya anak lapas anak aku ziarah, aku berkunjung. Wal kafu di situ domil mukhatabi adalah domil mukhatab maf'ulun bi, jadi maf'ulun bi. Jadi azuruka fa'ilnya anak, makanya itu menjadi maf'ulun bi. Wabana al-fati mabani atas fathah ka fi mahallin nasb, pada mahal nasab. Gudwatan, dan lapas gudwatan mansub al zurfiyati zamaniyati, dinasabkan atas zorob zaman. Gudwatan artinya pagi hari. Terus fa'ad bi azur dengan lapas wa bukrotan nahu azuruka bukrotan wa saharan nahu aji uka saharan wa godan
nahu aji uka godan, wa atamatan nahu aji uka atamatan wasabahan, nahu aji uka sabahan masaan, nahu aji uka masaan. Wal robu zohirun mimma qabalahu, dan ikromnya zohir, maksudnya dipatahkan sesuai dengan sebelumnya juga. Maksudnya kalau saharon dinasabkan nanti dengan ada situ fiilnya itu aji sampai seterusnya. Wa abadan, dan lapas abadan, nahu la akromu la ukrimu la uklimu enggak ram itu kan, la aklamu zaidan abadan, maksudnya tidak akan aku berbicara kepada si Zaid abadan. Abadan lah kita maksudkan. Wa yurabuhu, la disitulah napi, itu lah napi. Wa aklamu, dan lapas aklamu fi'lun mudhari fil mudhari wa fa'ilu mustatirun fi wujuban. Ada situ failnya secara wajib yaitu anak. Takdiruhu anak, takdirnya anak. Wa abadan, lapas abadan mansubun zarfiyati zamaniyati, atas zarf zaman, dia isim, abadan kan isim tanwin dia selama-lamanya. Terus wal abada dan lapas abadu kita buat az-zamanul mustaqbalu adalah masa yang akan mendatang, alladzi la nihayata lahu, yang tidak ada penghabisnya. Jadi kalau kau mengatakan kepada anak gadis buah hati belahan jantung, yang mana katamu kepadanya gunung pun kudaki, lautan pun kusebarangi, kemudian kau mengatakan uhibbuki abadan, aku mencintaimu abadan, berarti selama-lamanya tanpa penghabisan sampai sakaratul maut, sampai akhirat. Itulah buah hati belahan jantung. Karena abadan lagi. Terus dari kita ya. Jadi la aklamu. Nah, kan? Ain. Ini makan. Indah lamnya itu. Atau bisa juga kita bahas, kita buat ini la ukallimu, bisa. Makers. La ukallimu Zaidan. Kan masalah painnya tadi kan. Painnya di sini ini ya gitu. Tapi takdir dia wajib disembunyikan. Dari otomatis. Jelaskan deh. CPT jelaskan deh tay. Anak takdirnya. Nabi sampai. Nah, maksud kan azuru nakit kan, azuru hamzah ini ma. Cuma idokonnya tetap takdir, wujub, anak. Terus wa amadan, dan amadan, nahu la ukallimu Zaidan amadan, aku tidak berbicara kepada si Zaid amadan selama-lamanya. Wal amadu, lapas amadu az-zaman mustaqbalu, masa akan mendatang. Jadi beda abadan dengan amadan, ketika diterjemahkan tetap juga selama-lamanya. Kalau abadan la nihayatalah, tidak ada penghabisan. Kalau amadan ada penghabisan. Aku mencintaimu deh. Tujuan abang mencintai saya untuk apa? Untuk pacaran. Nah, amadan lah pakai. Tapi untuk buah hati belahan jantung yang sampai sebarul maut adalah amadan. Sama Imam Gombal amadan. Kayak teks di Al-Quran mayoritasnya abadan. Kalau dia nanti sering ngaji, kemudian tahu dia ngaji, tahu dia ungkapkan ilmu, maka diprioritaskan surga abadan. Kemudian kalau dia tak tahu ngaji, kemudian status kafir dia, maka disebut nanti abadan. Tapi kalau dia nggak tahu ngaji, kemudian masih jalan terus, sekater jalan terus, maka nanti nerakanya amadan. Pasti ada penghabisan. Nanti kalau yang paling terakhir masuk surga, masih ada itu nanti makhluknya, nanti ada terakhir, itu paling rundut lah orangnya, itu paling rundut. Terus dikasihlah dia 4 negara. Satu negara berapa ratus hektar kan? Nah, 4 negara dikasih. Wahinan takulu qara'tu hinan. Fa qara'tu, maka lapas qara'tu fi'lun wa fa'ilun, fi'il fa'il. Wahinan, dan lapas hinan mansubun dinasabkan ala zurfiyati zamaniyati, atas zarf zaman. Wal hinu, dan lapas al-hinu az-zamanul mubhamu, zaman masih mamang-mamang. Jadi aku membaca ketika itu,
ya ketika itu kita nggak tahu kapan waktunya, kapan masanya, itu disebut dia mubham. Wa ma asbah dzalika dan dalil nahu waqtin wa sa'atin wa dhahwatin. Jadi waktu itu kan waktu, wasaatun kan jam, wadohwatun kan berbentuk masa dia. Jadi itu juga nanti termasuk dia zorob zaman. Yang penting ada isim yang bermakna masa, maka disebutlah dia nanti zorob zaman. Andaikan dinasabkan berarti mentakdirkan makna fi. Andaikan dizohirkan fi-nya maka dia menjadi status majarur. Zorob makan. Maksudnya bagaimana nanti keterangan masalah zorob zaman sama juga keterangan zorob makan. Tetap mentakdirkan makna fi apabila nanti dizohirkan maka tetap juga khobar. Maksudnya dizohirkan fi ini itu kan. Wa zorful makani dan zorob makan wasmul makani ialah isim makan. Maksudnya nama tempat allati yaqau fil hadatsu yang jatuh padanya kejadian di tempat itu al mansubi taqdiri fi yang dinasabkan dan mentakdirkan makna fi nahu amama. Jadi ketika ada amama berarti mentakdirkan makna fi. Ketika kau zohirkan fi-nya berarti fi amami. Taqulu jalastu amama syekhi. Aku duduk di depan guru. Berarti amama. Fajalastu maka lapas jalastu fi'lun wa fa'il fil fa'il wa amama adalah lapas amama mansubun ala zurfiyatin makaniyati dinasabkan atas zorob makan. Jadi amama kan di depan dia berarti kan di depan kan menandakan tempat. Terus bijalas tu dengan lapas jalas tu jadi nasabnya amama dengan ada situ fi'il. Wa syekhi dan lapas syekhi mudhafun ilaih berarti syekhi mudhaf ya amami mudhafun ilaih. Qulu jalas selesai. Wa khalfa nahu jalas tu khalfahu maksudnya di belakang guruku. Jadi bagaimana keterangan amama syekhi begitu juga dengan khalfahu. Wa qaddama bimaknal amami dengan arti amam di depan juga. Wa wara'a bimaknal khalfi di belakang. Maksudnya wara'a juga artinya di belakang. Wa fawqa dan fawqa. Nahu jalastu fawqa satahi. Jadi fawqa pemakal lapas fawqa mansubun nasabkan al-zarfiyatil makanati atas zarab makan wasatohi mudhafun ilaih di mudhafun ilaih. Fawqa artinya di atas kan satohi artinya atap. Terus wa inda lapas inda yang kita fokuskan fawqa. Jadi ada situ makna fi fauqi ketika dizahirkan fa-nya kan berarti fi fauqi. Terus wa tahta lapas tahta nahu jalastu tahta saqafi. Fa tahta lapas tahta mansubun ala zurfiyatin makaniyati fatahta maka lapas tahta dinasabkan atas zurfiyat makan di bawah wasa kopi mudhafun jadi mudhafun ilaih. Wa inda lapas inda bimakna makan qoribi dengan arti makan yang dekat. Nahu jalastu inda zaidin. Fa inda maka lapas inda mansubun ala zurfiyatil makaniyati dinasabkan ala zurfiyatil makan wa zaidin lapas zaidin mudhafun ilaih. Wa ma dan lapas ma bimakna makan ijtimai wal musahabati beserta dengan makna tempat yang berkumpul dan berteman beserta atau kan nahu raqibtu ma'az zaidin fa ma'al mansubun maka lapas ma'a dinasabkan azrafiyatin makanati atas zarf makan wa zaidin lapasin mudhafun ilaih. Wa izaa bimakna muqabilin berhadapan. Nahu jalastu iza azaidin fa iza maka lapas izaa mansubun ala zurfiyatil makaniyati dinasabkan atas zurfiyatil makaniyah wa zain lapas zaidin mudhafun wa hidaa bimakna makan qoribi dengan arti tempat yang dekat. Nahu jalastu hida azaidin fa hida maka lapas hida mansubun ala zurfiyatil makaniyati zarf makan bizaidin mudhafun ilaih. Wa tilqa bimakna muqabalin berhadapan. Nahu jalastu tilqa azaidin fa tilqa maka lapas tilqa mansubun ala zurfiyatil makaniyati wa zaidin mudhafun ilaih. Wa huna ismu isyaratin adalah nama tunjukan lil makan qoribi untuk tempat yang dekat. Di sini fahuwa zorfu makanin maka huna adalah zorob makan. Nau jalastu huna fahuna maka lapas huna mabani sukun sukuni ditetapkan atas sukun huna kan ada situ alif. Jadi di alif itu ada sukun yang ditakdirkan itu fi mahal nasbin pada makna nasab azarfitan makan ini zorob makan. Wasamma ismu isyaratin isim nama tunjukan lil makan baidi untuk tempat yang jauh.
Fahuwa zaru makan, maka di huna sama zorob makan di sana maksudnya. Nahu jalastu sama. Fasama la pasama mabani al-fati tetap atas patah fi mahalin nasbin pada menempati mahal nasab ala zarfiyatil makanati atas zarab makan. Wa ma asbah dalika DLL maksudnya dalil lain min asma'il makan mubuhamati dari nama-nama tempat mubuham. Mubuham ini mana? Nahu yaminun wa shimalun wa baridun wa farsakhun wa milun. Jadi itu juga termasuk juga nama-nama makan. Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu. Beri.